Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman. 'Allamal Qur'ana khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'd. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah. Sehat ya ibu-ibu sekalian. Masih ada yang ditunggu Bu di jalan? Masih ada yang di perjalanan? Kita doakanlah mudah-mudahan perjalanan mereka lancar. Baik. Sebelumnya saya mohon maaf ya. Dalam hal ini hanya menggantikan gurunda kita bersama, guru kita semua, pimpinan Yayasan Kutab Ibnu Abbas, Ustadz Haidar ya. Baru juga beberapa ya kurang lebih tepat saat anak-anak kita sedang apel tadi di bawah jam 7-an, saya dapat informasi beliau berhalangan ya. Kemudian saya di sini di Kutab alhamdulillah baru Bu ya. Baru sejak Januari 2022. Tentu sebenarnya masih banyak senior-senior saya di sini. Ada senior saya di Lipia di sini Ustadz Bastoh ya. Ada juga tentu teman-teman kami di sini yang sudah lebih lama dibanding saya di sini. Sehari-hari saya di Masjid Al-Madani di seberang. Sejak hari Rabu, Kamis, Jumat dan Sabtu bertugas menjadi seorang imam. Senin sampai Jumat saya di sini, alhamdulillah menjadi di semester sebelumnya menjadi pengajar Al-Quran. Atas amanah dari Kutab di semester kali ini mendapatkan pelajaran tarbiyah. Jadi mengajarkan anak-anak kelas 4 laki-laki dan perempuan pelajaran tarbiyah. Sama dengan pelajaran mungkin yang akan kita pelajari bersama. Kita akan bertadabbur Al-Quran. Tapi saya yakin pelajaran di sini lebih seru insya Allah ya. Jadi kalau saya terbiasa mengajarkan anak-anak ya, ini hari ini kita akan mencoba belajar bersama. Baik ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Dengan seluruh nikmatnya yang telah Allah berikan kepada kita semua. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sedikit mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat yang sudah Allah anugerahkan, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Di sini karena jamaahnya adalah ibu-ibu. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat anak itu adalah nikmat yang luar biasa. Yang tentu harus setiap hari kita syukuri. Saya punya beberapa teman ya sudah hampir sekitar 10 tahun menikah. Hingga hari ini belum Allah rezekikan keturunan ataupun anak. Sudah 2 kali, sudah bolak-balik Makkah, Indonesia, Makkah, Madinah ya. Berharap dan berdoa di depan multazam, tapi qadarullah masya'afal hingga hari ini juga belum diberikan anak. Maka dalam pertemuan kali ini izinkan saya untuk mengingatkan. Saya alhamdulillah sudah punya istri, keluarga. Anak saya alhamdulillah 2. Satu perempuan siswi di sekolah ini alhamdulillah, yang satunya laki-laki. Betul-betul setelah menikah ya, merasakan bahwa anak itu adalah nikmat terbesar.
Nah, ini nanti yang sedikit kita coba explore dalam materi kita hari ini insya Allah. Maka mari sama-sama kita bersyukur. Seperti apa syukur itu? Imam As-Sa'di dalam tafsirnya menafsirkan Al-Quran surat Ibrahim yang menceritakan tentang la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah maka Allah akan lipat gandakan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Tetapi jika ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengingkari nikmat-nikmatnya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan azabku sangatlah pedih. Menafsirkan ayat ini Imam As-Sa'di mengatakan ada 3 rukun dalam bersyukur. Yang pertama, asyukru bil lisan. Melafazkan bentuk-bentuk ucapan-ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Wa syukru billah. Nama Allah disebutkan. Terima kasih ya Allah. Kemudian ini adalah pekerjaan dari lisan kita. Adapun hati kita, maka kata Imam As-Sa'di meyakini bahwa semua nikmat tidaklah datang kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mendapatkan nikmat, yakini, hadirkan perasaan bahwa nikmat ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang mampu memberikan nikmat itu kepadaku kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang ketiga adalah memanfaatkan seluruh nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di poin yang ketiga ini sehingga di antara para ulama ada yang menyebutkan maksiat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling terbesar adalah ketika hamba tersebut telah diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya, lalu dia isi dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iyad billah. Semoga Allah melindungi kita semua. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang telah menceritakan, seorang nabi yang telah menjelaskan dalam kumpulan hadis-hadis beliau, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Ada berita gembira sebenarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menurut saya wajib dihafal oleh seluruh para wanita. Di mana Rasulullah mengatakan khairukum khairukum li ahlihi. Orang terbaik wahai umatku di antara kalian adalah orang yang paling berlemah lembut kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan saya, tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan, lelaki, ayah, pemimpin terbaik bagi keluarga. Artinya seluruh suami yang ingin menjadi pemimpin terbaik di keluarganya harus banyak belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dan jamaah sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, para wali murid atau wali santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama memulai dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita coba mempelajari satu ayat dari Al-Quran tentunya. Saya berharap mudah-mudahan ibu-ibu sekalian membawa Al-Quran, bisa dibuka. Yang berhalangan mungkin bisa membuka handphone, aplikasi Al-Quran. Kita buka surat At-Taubah ayat 128. Ayat 128. Ayat ini sebenarnya akan menceritakan terkait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 karakteristik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang coba kita gali, tetapi di sisi lain kita coba aplikasikan juga dalam tarbiyatul aulad, pendidikan anak. Jadi kita mencoba menggali karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sikap-sikap Rasulullah terhadap umatnya. Dari situ kita coba aplikasikan kepada anak-anak kita sebagai seorang
seorang ibu. Tentu nanti insya Allah dalam 45 menit ke depan atau 60 menit, 1 jam pertemuan ini, saya berharap saya tidak mendominasi semuanya. Saya berharap karena saya juga masih membangun keluarga. Usia saya masih sangat muda untuk menjalani sebuah perjalanan hidup sebagai seorang ayah. Menikah tahun 2014, 4 bulan setelahnya direzekikan seorang anak. Sampai hari ini kurang lebih baru 7 tahun menuju 8 tahun. Artinya ibu-ibu sekalian di hadapan saya bisa dibilang lebih berpengalaman ya dalam menjalani perjalanan rumah tangga dibanding saya, karena terlebih dahulu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkeluarga. Sudah dapat ibu-ibu sekalian? Sudah ya. Yang di sisi kanan saya Al-Qur'an surat At-Taubah surat yang ke-9 ayat 128. Ayat 128. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ibu-ibu sekalian, mari kita sama-sama membacakan ayat ini. Mohon ikuti saya setelah saya membaca beberapa potongan ayat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sama-sama ibu-ibu sekalian, 1, 2, 3. Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Baik, alhamdulillah. Ada di antara ibu-ibu yang ingin membaca terjemahannya? Silakan ibu. 1 orang. Silakan ibu. Masya Allah, barakallahu fiik, terima kasih. Tentu setiap ada majelis terkait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada satu ayat di surat Al-Ahzab yang sangat terkenal. Ibu-ibu pasti sudah menghafalkannya. Awalannya adalah laqad ja'akum. Hafal bu? Fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini sering dibaca oleh para qari. Tapi sebenarnya dalam Al-Quran sangat banyak ayat-ayat yang membahas tentang keteladanan Rasulullah SAW. Jadi tidak harus Al-Ahzab 21. Nah, salah satu ayatnya hari ini kita coba pelajari. Tapi nanti saya berharap kita bisa sharing bareng, ya. Karena nilai-nilai karakter Rasulullah SAW di ayat ini sangat kuat. Ada 3 poin, ada 3 nilai karakter Rasulullah dalam ayat ini. Tentu pada umumnya menjelaskan bagaimana sikap beliau terhadap kaumnya sendiri, yaitu kita, termasuk sahabat-sahabat, orang-orang yang hidup sebelum kita. Tapi pada hari nanti kita coba rangkaikan, kolaborasikan, ya.
kita bisa lihat beberapa dari sisi lain, misalnya dalam tarbiyatul aulad, dalam bagaimana aplikasi pendidikan anak-anak kita di rumah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan sekali lagi ya terjemahannya. Quran surat At-Taubah surat yang ke-9 ayat 128. Jadi posisi ini ayatnya adalah posisinya terakhir di surat At-Taubah. Ayat 128. Setelah ini masih ada satu ayat 129. Nanti di akhir mudah-mudahan saya bisa mengaitkan dengan ayat yang terakhir. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Terjemahannya jelas Ibu ya, insyaallah mudah-mudahan semuanya bisa paham. Nah ini yang menjadi hal-hal yang sangat disayangkan ibu-ibu sekalian ya di tengah-tengah umat Islam ini, bahwa tadabbur Al-Quran itu mudah-mudahan bisa menjadi salah satu pelajaran penting di rumah-rumah kita ya, karena semua kita mengaku umat Islam, tetapi ketika diperintahkan untuk belajar Al-Quran, baca Al-Quran, banyak orang tidak mau baca Al-Quran. Parahnya Al-Quran ini sudah Allah desain dengan bahasa, yaitu bahasa Arab, di mana semua kita mengakui bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa yang perlu dipelajari untuk bisa difahami. Artinya untuk orang Indonesia, untuk kalangan kita, jika hanya baca Arabnya saja, kira-kira paham gak Bu? Untuk orang-orang yang belum belajar bahasa Arab, untuk orang-orang yang sudah belajar bahasa Arab pun dia harus tetap membaca tafsir untuk memahami Al-Quran. Nah sayangnya masih banyak orang-orang tua di luar sana yang tidak baca Al-Quran, atau yang baca Al-Quran tapi tidak baca terjemahannya, atau yang hanya baca terjemahannya tetapi tidak membaca tafsirnya. Wah, lebih banyak mana lagi nih Bu kira-kira? Jadi kaidah yang pertama yang mungkin kita bisa sharing hari ini, orang tua yang sukses adalah orang tua yang mau belajar Al-Quran. Orang tua yang sukses dunia akhirat adalah orang tua yang mau belajar Al-Quran. Ibu-ibu sekalian, kira-kira cukup enggak kalau anak kita belajar Al-Quran, kita paksa ke sekolah, kita wajibkan dia ngaji ke TPA setiap hari, tetapi kita sendiri tidak ngaji, tidak baca Quran. Kira-kira adil enggak Bu? Teman-teman sebagai pelaku pengajar di sekolah ini sangat berharap kemampuan kami, apa yang sudah kami berikan selama kurang lebih 5-6 jam di sekolah, itu bisa dilanjutkan oleh para ibu dan para ayah di rumah. Masalahnya, sebagian orang tua ada yang paham Al-Quran, alhamdulillah, tetapi di sisi lain ada juga yang tidak paham Al-Quran. Dan hal-hal yang lain, kekurangan-kekurangan yang lain. Artinya, di sini kita belajar dari kaidah yang pertama, bahwa orang tua terbaik, para ibu dan ayah yang sukses dalam mendidik anak-anaknya adalah ayah dan ibu, orang tua yang mau belajar Al-Quran. Sepakat nggak Bu? Masya Allah. Saya selalu bilang ketika mengisi majelis-majelis para ibu, majelis ummahat, ibu-ibu. Ibu-ibu yang mau belajar hadir ke majelis ilmu itu adalah orang-orang yang sangat beruntung. Kenapa? Keadaan kita ibu-ibu sekalian saat ini berbeda dengan keadaan Rasulullah SAW di zaman Rasulullah SAW. Dalam beberapa riwayat ibu-ibu sekalian dijelaskan, porsi Rasulullah SAW bersama sahabat-sahabat Nabi itu lebih banyak kepada sahabat-sahabat yang laki-laki. Bagaimana bahasanya ya? Sahabat Nabi yang laki-laki. Ya sahabat itu ya laki-laki ya. Kalau perempuan sebutannya adalah sahabiyat. Artinya sebelum Rasulullah SAW mengajarkan para perempuan, itu waktu Nabi bermajlis bersama laki-laki itu lebih banyak. Sampai dalam beberapa hadis dijelaskan, ya bahasa saya protes dalam tanda kutip. Ada seorang sahabiyat, seorang sahabat dari kalangan wanita datang minta kepada Rasulullah SAW. Ya, seakan-akan dia memberikan isyarat, wahai Nabi,
Telah berkali-kali engkau duduk bermajelis ilmu bersama laki-laki. Kapan tiba waktunya yang perempuan ini belajar bersamamu? Sampai Nabi perintahkan, berikan hijab, lalu kemudian kumpulkan para wanita dan aku akan bermajelis dengan kalian. Artinya kalau kita ingin belajar, wow, berarti jika tidak ada perwakilan dari kalangan sahabiat ini yang meminta kepada Nabi langsung untuk belajar, bisa jadi pertemuan-pertemuan mereka bisa jadi tidak terjadi. Sepakat gak, Bu? Nah, di zaman ini Masya Allah ibu-ibu, hari ini kita sudah bisa belajar lewat YouTube. Mana saja kita bisa belajar. Kalau ada yang bertanya, sepenting apakah ilmu bagi seorang ibu? Sepenting nyawa bagi seorang manusia yang ingin hidup. Sepenting nyawa bagi seorang manusia yang ingin hidup. Ibu-ibu sekalian makan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Arab mengatakan dalam sebuah syair, faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu, maka tidak ada yang bisa untuk dia berikan kepada orang lain. Benar nggak, Bu? Bayangkan ibu-ibu, Ustadz saya bingung, saya mau ngajar Iqra anak saya nggak bisa baca Quran. Realitanya kan seperti itu. Ustadz, anak saya punya PR bahasa Arab, saya nggak bisa bahasa Arab. Ada lagi ayah, Ustadz, saya mau ngajar anak saya biar dia tidak bisa merokok, tapi saya masih merokok. Ada hal-hal yang lain yang sebenarnya di sisi kita sebagai seorang ayah, nol. Tetapi di sisi lain kita menginginkan nilai lebih untuk anak-anak kita. Nah, mari kita mulai dari pertemuan ini dan tentu pertemuan bersama Ustadz Haidar guru kita. Saya banyak juga belajar dari beliau ketika beliau selalu menjadi pemateri tetap di sini di Masjid Al-Madani, Tarbiyatul Aulad di sini setiap hari Sabtu atau Ahad. Sebelum Covid beliau banyak mengisi, Masya Allah. Nah, olehnya ibu-ibu sekalian makan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayaknya terlalu jauh kita. Mari kita kembali ke ayat 128. Artinya ini sedikit pemantik saja bahwa jika ada orang yang ingin bercita-cita menjadi seorang orang tua, ayah dan ibu yang sukses, ya, bohong besar kalau tidak dimulai dari Al-Quran. Gombal besar kalau dia tidak memulainya dari Al-Quran. Kita lihat. Ayat ini menceritakan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang sebuah nikmat yang wajib kita syukuri sebagai hamba-hambanya. Yaitu apa? Dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sebagai ibu-ibu, saya mau dengar dari ibu-ibu wali murid kutab, satu orang saja perwakilan. Apa nikmat yang paling terasa menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang ibu? Menjadi seorang ibu. Ada, Bu, kira-kira, Bu, satu testimoni saja sebagai pembelajaran juga bagi saya. Nikmat yang terasa langsung seakan-akan kita merasa sangat membutuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira. Ada? Silakan, Ibu. Yang menjawab nanti kita doakan. Insya Allah tahun depan haji dan umroh sekeluarga. Amin. Majelis ini majelis yang mulia. Ada malaikat banyak yang hadir membersamai kita. Bahkan dalam beberapa hadis Nabi dijelaskan, salah satu sunnah bermajelis itu adalah memperbanyak doa. Kenapa, Ustaz? Karena malaikat hadir bersama kita. Artinya jika ada doa yang dalam hati dipanjatkan, malaikat turut mengaminkan. Saya tidak bisa memberikan apa-apa kepada ibu-ibu sekalian kecuali ilmu dan doa. Maka doa saya sebagai hadiah bagi yang ingin berbagi testimoni, tahun depan insya Allah ya berangkat haji dan umrah bersama keluarga besar. Amin. Ada, Ibu? Silakan, Ibu. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita. Masya Allah. Barakallahu fiik. Luar biasa. Jadi pelajaran kita yang kedua hari ini, tadi pelajaran yang pertama, kunci sukses seorang menjadi orang tua yang sukses adalah mau belajar Al-Quran. Pelajaran yang kedua kita dapatkan dari ibu kita, sahabat kita. Beliau mengatakan bahwa nikmat terbesar yang kita dapatkan adalah mendapatkan sosok Rasulullah SAW untuk dijadikan sebagai keteladanan. Ini menarik. Nanti kita coba kaitkan dengan materi hari ini.
biar materi kita ini adil ya. Ini ada di balik hijab di sebelah kanan saya. Mungkin ada perwakilan satu orang yang semoga dikabulkan oleh Allah tahun depan haji dan umrah bersama keluarga besar. Silakan, mungkin di balik hijab ada perwakilan atau dari ustazah mungkin. Dari ustazah mungkin. Atau dari ibu-ibu yang lain. Cukup satu Bu ya? Baik, cukup satu. Jadi yang paling saya tangkap tadi adalah hadirnya Nabi sebagai sosok keteladanan. Allahu Akbar. Masya Allah. Baik, nanti kita coba kaitkan. Kita kembali ke potongan pertama. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Saya mengambil tafsir Imam As-Sa'di. Allah memberi nikmat kepada hamba-hambanya yang beriman dalam bentuk diutusnya seorang nabi yang ummi, yang termasuk dari kalangan mereka. Jadi ada hal penting di sini yang wajib kita fahami. Saya coba mengkaji beberapa tafsir dalam beberapa kali menyampaikan materi tentang ayat ini ya sebenarnya. Jadi ada dua makna, min anfusikum, dari golongan kalian. Termasuk Imam As-Sa'di dan beberapa mufassir lainnya. Seperti Imam At-Tantawi dalam tafsir beliau Al-Wasit ya. Jadi dari golongan kalian diartikan dengan dua makna. Yang pertama min jinsikum, dari golongan kalian yaitu golongan manusia. Sedangkan yang kedua adalah dari golongan kalian yakni min qabilatikum. Makna yang pertama adalah Nabi adalah seorang utusan yang berasal juga dari sesama kita, sejenis kita, yaitu seorang manusia. Kemudian yang kedua, Nabi berasal dari kalangan kaumnya saat itu, yaitu kalangan Arab. Kira-kira saya sebagai seorang orang Indonesia kira-kira ibu-ibu sekalian, ini canda-canda aja ya, diutus berdakwah kepada orang Arab, nyambung gak tuh Bu kira-kira? Butuh penerjemah, terjemahin dong gitu. Ayo sholat, terjemahin dong gitu. Kan aneh. Tapi Masya Allah, ini adalah ayat dan fakta dan realitas di lapangan juga sesuai dengan apa yang terjadi dengan Rasulullah SAW saat itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nabi diutus oleh Allah dari kalangan mereka. Bisa bahasa Arab. Bahkan semua ulama sepakat bahasa Arab terbaik di muka bumi ini adalah bahasa Arabnya Rasulullah SAW. Sehingga para ulama bahasa dalam muqaddimah mereka menyatakan wa afsahu man nataqa bid-dhad. Orang yang paling fasih menyebut huruf dhad itu adalah Rasulullah SAW. Sebenarnya ini sisi lainnya adalah bagaimana istimewanya Rasulullah SAW dalam akhlaknya, bahasanya, perilakunya terhadap golongan-golongan Islam. Lalu bagaimana sisi lain jika kira-kira Nabi yang diutus oleh Allah kepada kita itu bukan seorang manusia? Kan banyak dalam hadis menjelaskan bahwa Rasulullah SAW yamshi fil aswaq. Nabi itu jalan ke pasar. Nabi itu bermuamalah dengan orang-orang. Bisa dibayangkan Bu ya, kalau Nabi kita itu malaikat, kita tidak bisa melihat Nabi menangis. Kalau sekarang kan kita dengar ya, ketika Abu Bakar bagaimana bermesraan dengan Rasulullah SAW di Bukit Sur atau di Gua Hira saat itu. Ada ular yang ingin mematuk beliau, tetapi oleh Abu Bakar karena cintanya kepada Rasulullah SAW menghadang ular tersebut. Akhirnya bagian tubuhnya yang tersengat racun. Lalu kemudian lihat keadaan-keadaan yang lain. Contoh dan keterangan yang disebut oleh ibu tadi itu bisa kita rasakan. Karena kenapa? Rasulullah adalah manusia, tetapi diberikan tetap keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembeda bahwa beliau adalah Rasul. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita kaitkan pendidikan ini dengan pendidikan kita sebagai seorang orang tua? Anak-anak kita di rumah pasti merasakan bahwa my mother is also a human being. Bahwa ibu saya juga pasti manusia. Maka kadang-kadang ya kita mungkin semuanya merasakan itu. Anak-anak mungkin pasti pernah berinteraksi dengan kita. Ibu capek ya? Kok ibu marah? Capek, marah, dongkol, dan itulah yang menggambarkan bahwa kita itu manusia. Untuk apa hadirnya Islam? Hadirnya Islam menyempurnakan sisi-sisi kekurangan seorang manusia. Hadirnya Islam untuk menyempurnakan sisi-sisi kekurangan seorang manusia. Allahu Akbar.
Di saat kita marah, kata Nabi, diam. Kalau tak mampu lagi, wudu. Kalau tak mampu wudu lagi, berbaring. Sehingga tidak ada kata-kata yang tak baik kita lontarkan untuk anak-anak kita. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi diutus juga seorang manusia. Nabi berhubungan suami istri. Karena Nabi juga manusia, Nabi menikah. Sehingga ketika ditanya oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW, Nabi hadir mengatakan bahwa saya juga menikah, saya juga makan, saya juga minum. Maka sahabat-sahabat yang berpuasa sepanjang zaman, silahkan berhenti kalian berpuasa. Berbukalah. Karena saya berpuasa, saya berbuka. Saya berbuka, saya berpuasa. Menjadi manusia yang adil, mulia sebagaimana tuntunan Islam. Jadi nikmat yang pertama adalah hadirnya Rasulullah SAW sebagai suri tauladan bagi kita. Nah, berarti anak-anak kita di rumah harus bersyukur. Hadirnya orang tua bagi mereka di rumah. Bagaimana mungkin ada anak-anak yang mau bersyukur mereka diberikan nikmat kedua orang tua kalau orang tuanya saja tidak menjadi manusia untuk mereka? Kalau kedua orang tuanya saja tidak menyayangi mereka. Betul nggak, ibu-ibu sekalian? Saya juga masih belajar menjadi seorang ayah. Ibu-ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. 3 karakteristik keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat ini udah pukul 9:35 ya. Saya coba manfaatkan beberapa menit ke depan. Bagi ibu-ibu yang punya pertanyaan bisa nanti ditulis ya atau disiapkan. Insyaallah nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Yang pertama, azizun alaihi ma anittum, azizun alaihi ma anittum. Keistimewaan Rasulullah SAW untuk kaumnya yang pertama adalah berat terasa oleh Rasulullah SAW penderitaan kaumnya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Imam As-Sa'di menjelaskan lebih detail. Maksud dari ayat ini adalah yakni perkara yang memberatkan dan menyulitkan dan juga memberatkannya. Artinya apa yang diderita oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu pun dirasakan oleh beliau. Nanti kita coba ceritakan atau gambarkan bagaimana perasaan-perasaan beliau terhadap sahabat-sahabatnya. Makna al-anah di sini artinya adalah kesusahan dan penderitaan orang-orang beriman, baik itu di dunia maupun di akhirat. Jadi rasa iba Rasulullah SAW kepada umatnya bukan saja untuk urusan dunia, tetapi juga hingga akhirat. Kita bercerita tentang yang pertama, bagaimana ini terbukti. Bagaimana Rasulullah turut merasakan beratnya kehidupan kaumnya saat itu. Terkait ini misalnya yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana Rasulullah mendoakan seorang Umar ibn Khattab. Jadi ibu-ibu sekalian, kita pasti kenal dengan Umar ibn Khattab. Ya. Apakah ibu-ibu pernah mendengar cerita tentang bagaimana ganasnya Umar sebelum masuk Islam? Bagaimana kerasnya dan jahatnya Umar sebelum masuk Islam? Pernah viral di sosmed, ya. Seorang ustadz muda yang dihujat netizen karena mengatakan Umar mantan preman. Umar mantan preman. Nah, ini pernah viral. Sampai ustadznya mungkin banyak yang gak setuju dengan istilah ini. Tapi kalau secara fakta, ketika Umar sebelum masuk Islam memang keadaannya seperti itu. Artinya apa yang dilakukan preman-preman di luar sana, itu pun dilakukan oleh Umar bin Khattab. Kezaliman, maksiat dan lain-lain sebagaimana diceritakan. Tetapi Masya Allah, lihat, rasa itu juga rupanya hadir dalam sisi Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi kepada sahabatnya tersebut? Padahal ini sebelum Umar masuk Islam. Allahumma a'izzal Islam min ahadil amrain. Nabi suatu ketika mengangkat kedua tangannya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih ibu-ibu sekalian, kira-kira doa Nabi makbul atau tidak? Apa doa Nabi kepada Umar? Allahumma a'izzal Islam min ahadil amrain. Ya Allah, muliakanlah Islam dari salah satu yang bernama dua Umar. Dari salah satu dari dua Umar. Salah satu Umar yang disebut dalam doa ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama adalah Umar ibn Khattab. Allahu Akbar. Rupanya dari doa ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Umar, menakdirkan Umar masuk Islam. Sampai disebutkanlah dalam lembaran-lembaran sejarah kurang lebih sepertiga dunia dikuasai oleh Umar ibn Khattab dengan umat Islam.
Allahu Akbar, walillahil hamd. Rasulullah tidak pernah membiarkan sahabat-sahabatnya merasakan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di suatu ketika menyadari bahwa keadaan umat Islam sangat sempit, sangat susah. Ada sumur, satu-satunya sumur saat itu di tengah-tengah Rasulullah dan para sahabat adalah sumur yang dimiliki oleh seorang Yahudi. Tiba-tiba Rasulullah memberikan berita gembira kepada sahabat-sahabatnya saat itu. Siapa yang membeli, siapa mampu membeli sumur ini untuk umat Islam atau untuk orang-orang Muslim, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan balasan berupa surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ada ibu-ibu yang tahu sahabat Rasulullah SAW yang menjawab tantangan Nabi saat itu? Utsman Ibnu Affan. Bagaimana jiwa, gelora, semangat sahabat-sahabat Nabi saat itu? Siapa yang tidak gembira mendengarkan surga? Allahu Akbar. Melobilah Utsman kepada si Yahudi pemilik sumur tadi. Bagaimana kalau saya beli sumur ini darimu? Wah, saya tidak mau karena ini bisnisnya besar sekali nilainya. Akhirnya lobby Utsman yang pertama adalah bagaimana kalau kita bergantian? Saya bayar kamu, tetapi kita bergantian. Hari ini milik saya, besok milik kamu, dan seterusnya. Dia sepakati di situ. Jadi titik awal sumur itu dibeli tidak langsung menjadi milik Utsman, tetapi berbagi. Hari ini milik Utsman, kemudian besok milik Yahudi. Rupanya ketika milik Utsman harinya sudah ditentukan, semua umat Islam datang. Bawa semua peralatannya. Kami ingin mengambil air sebanyak mungkin karena gratis. Ketika hari esok tiba milik si Yahudi, tidak ada lagi umat Islam yang datang karena persediaan air sudah cukup. Akhirnya dia mulai menyadari itu dan datang lagi kepada Utsman. Belilah semuanya. Lalu kemudian dibelilah oleh Utsman Ibn Affan. Artinya, ibu-ibu sekalian, pelajaran yang pertama, berat terasa olehnya penderitaanmu. Seorang ayah, seorang ibu, orang tua harus hadir merasakan apa yang dirasakan oleh anaknya di rumah. Ini ibu-ibu mohon maaf Bu ya. Kira-kira ibu-ibu yang sering menemani anak-anaknya malam-malam baca Quran, boleh acung tangan Bu. Insya Allah di sini tidak ada ria, tidak ada. Ya alhamdulillah ya, bersyukurlah kalau ibu-ibu masih bisa melakukan itu. Apakah ada di antara ibu-ibu yang sering membersamai anaknya ketika melaksanakan atau ingin menyelesaikan PR atau tugas di rumah? Masya Allah, alhamdulillah. Ya. Saat anak-anak kita sedih, apakah ibu-ibu hadir? Tentu di rumah ya, karena kalau di sekolah insya Allah ustadznya ya yang akan membersamai. Iya, artinya ini penting. Ya, ibu-ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus pandai-pandai melihat keadaan anak-anak kita, ya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu perhatian kepada umatnya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seringkali coba ajak anak kita untuk ngobrol. Ini kasus terjadi. Anak saya kelas 1, beberapa hari yang lalu ada kejadian. Jadi suatu ketika saya pulang bareng, tiba-tiba buka pintu, dia duduk, dia udah nangis di mobil. Kok nangis? Ngobrol lah kita. Dia nangis karena dia sedih ya, jilbabnya tertukar dengan sahabatnya. Jadi di tempat wudhu dia gantung jilbabnya ketika berwudhu, lalu kemudian tertukar. Akhirnya dia serba salah, jilbab itu dia ambil lah karena sudah tidak ada jilbab. Akhirnya kita ngobrol dan sudah selesai lah permasalahannya, alhamdulillah. Setelah beberapa hari alhamdulillah dikomunikasikan dengan ustazah, baliklah jilbabnya itu. Ketahuan karena jilbab yang dia pakai tidak ada lambang Ibnu Abbasnya. Ketahuan ya, sampai ngobrol dengan ibunya. Ya artinya coba kita hadir, kita coba ngobrol dengan anak-anak kita. Jangan pernah memberikan ruang kosong bagi anak-anak kita. Kapan seorang anak sudah tidak nyaman lagi curhat kepada ayah dan ibunya, waliyahillah, bisa jadi dia akan mencari tempat curhat yang lain selain kedua orang tuanya. Mungkin dia akan awali dari saudaranya, kakaknya, abangnya. Tetapi ketika dia tidak mendapatkan perhatian itu, bisa jadi dia akan curhat kepada orang lain. Maka waliyahillah. Maka tidak heran kalau kita dengar ya, rupanya tiba-tiba ada anak yang curhat di Facebook dengan temannya, ya, dengan siapa yang bukan.
Akhirnya dengan mudah pencuri anak masuk ke wilayah itu. Sehingga diiming-iming sesuatu lah, kemudian bertemulah mereka, diculiklah anak tersebut. Wal-iyadu billah. Mari kita menjadi sosok seorang orang tua yang hadir membersamai anak. Suatu ketika Fatimah, anak Rasulullah SAW, curhat kepada ayahnya Rasulullah SAW tentang begitu kerasnya, begitu susahnya dia menjalin rumah tangga bersama suaminya. Seakan-akan dia meminta, wahai ayahku, berikanlah aku seorang pembantu. Lalu apakah Nabi sebagai seorang ayah memberikan pembantu kepadanya? Tidak. Rupanya dalam hadis dijelaskan, Nabi hanya mengajarkan anaknya yang minta pembantu itu zikir-zikir tertentu. Allahu Akbar. Nih ibu-ibu nih, kira-kira nih bu, minta pembantu. Nih lagi curhat misalnya, datang ke rumah orang tua minta pembantu. Kira-kira lalu orang tua kita jawab, udah kamu banyakin zikir aja deh. Kira-kira kita nerima gak bu? Secara logis ya, logika ya. Yang dibutuhkan pembantu bisa bantu ngepel rumah, cuci baju dan lain-lain. Oh yang dikasih zikir. Subhanallah walhamdulillah dan zikir-zikir yang lain. Nyambung gak bu secara logis? Kira-kira logika. Tapi setelah kita praktekkan, setelah kita dalami, rupanya zikir-zikir itu menenangkan hati. Apa yang terasa sulit ketika hati tenang menjadi ringan. Betul gak bu? Tapi kan tergantung keimanan kita kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pastikan yang pertama, sebagaimana Rasulullah begitu berat terasa olehnya apa yang dirasakan oleh kaumnya, maka Rasulullah pun hadir. Kalau kita selalu mendengarkan cerita Isra dan Mi'raj, sebutlah misalnya kisah-kisah yang disebutkan oleh para penceramah, oleh guru-guru kita itu misalnya benar, misalnya bahwa Nabi bolak-balik meminta melobi sampai 50 rakaat menjadi 5 rakaat. Bagaimana Rasulullah SAW menjadi sosok yang juga hadir, turut merasakan apa yang dirasakan oleh kaumnya saat itu. Kita harus bersyukur dengan Rasulullah SAW. Saat ini syariat Islam begitu mudah. Ibu-ibu, bukankah kita kalau mau sholat dalam perjalanan, bukankah kita dibolehkan untuk menjama, mengqashar? Begitu indahnya Islam. Siapa yang tidak bisa berwudu karena tidak ada air, saya di kelas 6 mengajarkan tayammum. Boleh bertayammum. Betapa mudahnya syariat Islam. Ibu-ibu yang berhalangan tidak boleh sholat, bahkan wajib untuk tidak sholat. Betul nggak bu? Betapa ringan syariat Islam. Di situ ada sosok Rasulullah SAW. Jika Nabi menjadi seorang sosok pemberi solusi kepada kaumnya, maka kita sebagai seorang orang tua, ayah dan ibu, mari menjadi sosok yang bisa menemani anak-anak kita, memberikan solusi dari setiap permasalahannya. Insya Allah pasti ada. Ketika anak sudah merasakan ayah dan ibu menjadi seorang sosok yang baik baginya, dia pasti akan betah dengan kedua orang tuanya. Saya beberapa hari ini baca sosmed, sangat tragis ya ibu-ibu sekalian, waliyadzubillah. Di Kalimantan ada seorang anak menabrak kedua orang tuanya dengan motornya yang baru dibelikan oleh kedua orang tuanya. Baru-baru terjadi 2-3 hari yang lalu. Seorang anak menabrak kedua orang tuanya. Kalau masih bisa dirawat di rumah sakit, alhamdulillah. Ini sampai meninggal dunia. Ada kejadian-kejadian yang lain yang sangat miris juga terkait ayah dan ibu, ya, waliyadzubillah. Ada seorang anak minta dibelikan motor Aerox. Ngamuk-ngamuk di rumah, semua diberantakin, ya. Dijatuhin, piring dipecahin karena rupanya ibunya tidak mampu membelikan anaknya motor Aerox. Berarti ada yang salah dalam pendidikan anak seperti ini. Waliyadzubillah. Nanti kita coba. Berarti target kita ke depan insya Allah menjadi seorang sosok yang hadir senantiasa membersamai anak. Di rumah maupun di luar rumah. Alhamdulillah di Kutab ada kegiatan ekskul ya, ibu-ibu sekalian, Masya Allah. Kita bisa mengantar anak-anak kita hadir, Masya Allah, itu sangat luar biasa. Ya. Melihat mereka saja dari jauh, Masya Allah. Makasih. Oh ini ada pertanyaan ibu ya? Baik, Masya Allah, belum selesai ini tapi udah ada pertanyaan. Baik, saya percepat sedikit. Ya, tapi nggak apa-apa. Jadi sosok yang pertama yang kita pelajari dari nilai Rasulullah adalah merasakan penderitaan yang diderita oleh sahabat-sahabatnya. Artinya kita harus hadir membersamai anak-anak kita. Sehingga ketika dia merasakan capek ketika belajar di sekolah, dia tidak sendiri. Ada ibunya yang menghiburnya,
ada ibunya yang menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu seperti apa, ada malaikat, ada nanti mahkota yang kita cita-citakan bersama untuk kita pakai di surga misalnya. Seperti itu adalah hal-hal yang luar biasa bagi seorang orang tua yang bisa kita lakukan untuk anak-anak kita. Yang kedua, ibu-ibu sekalian, jangan melakukan Allah Subhanahu wa taala. Harisun 'alaikum, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Dia menyukai kebaikan bagimu, berusaha keras menyampaikannya kepadamu, bersungguh-sungguh memberi hidayah kepada iman, membenci keburukan menimpamu dan berusaha keras menjauhkannya darimu. Yaitu sangat tidak menginginkan kalian masuk neraka dan mengharapkan keimanan kalian. Artinya sisi lain Rasulullah SAW itu ada perasaan yang disebut harisun alaikum. Jadi setiap Nabi berjumpa dengan seseorang, selalu Nabi ada rasa bahwa mudah-mudahan orang yang aku jumpai ini masuk Islam. Alhamdulillah, dalam sejarah diabadikan. Laki-laki yang paling pertama di antara sahabat-sahabat Nabi yang paling awal-awal masuk Islam diantaranya ada Abu Bakar. Ya, kemudian sahabat-sahabat yang lain menyusul. Wanita yang paling pertama masuk Islam istri Rasulullah SAW, Khadijah al-Kubra. Lalu kemudian orang-orang yang lain yang menyusul. Allahu Akbar. Ada rasa Nabi selalu menginginkan keimanan dan keselamatan. Kalau kita baca ada kisah terkait misalnya Abdullah ibnu Mas'ud bersama Nabi. Itu awalnya padahal Nabi bertemu dengan Abdullah ibnu Mas'ud yang saat itu sedang menjadi seorang penggembala kambing. Dalam beberapa komunikasi yang baik, percakapan, Allahu Akbar, sahabat Abdullah ibnu Mas'ud ini memutuskan untuk masuk Islam. Luar biasa. Olehnya ibu-ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, perasaan ini harusnya terwakili oleh kita. Seorang ibu dan seorang ayah harus memiliki perasaan bahwa sangat tidak menginginkan anak-anaknya masuk neraka. Artinya sangat menginginkan anak-anak kita masuk surga. Yaitu sangat menyukai kebaikan bagi anak-anak, berusaha keras untuk menyampaikan nasihat yang terbaik untuk anak-anak kita. Beberapa kesempatan kami pernah duduk dengan seorang pakar psikologi Islam, pakar parenting. Di Pamulang beliau punya rumah parenting atau rumah konsultasi. Namanya Dr. Taufik kalau saya tidak salah, atau ya siapalah gitu kurang lebih. Dr. Iqbal, mohon maaf, Dr. Muhammad Iqbal. Beliau beberapa kali ngisi di sini tentang Islamic parenting. Beliau cerita. Nah, ini terkait bagaimana menghadirkan rasa seperti Rasulullah SAW yang selalu menginginkan orang yang dia jumpai saat itu untuk masuk Islam, untuk selamat dari api neraka. Rasa ini harus kita hadirkan sebagai seorang anak, sebagai seorang ayah kepada orang tua kepada anak-anak kita. Jadi beliau bercerita, ada seorang ibu yang datang menangis-nangis di tempat beliau. Bagaimana bisa? Rupanya ibu ini telah ya namanya orang kaya ya, alhamdulillah banyak rezekinya. Dia menyekolahkan anaknya ke luar negeri. Datang curhat kepada si pemilik rumah konseling tersebut, Dr. Muhammad Iqbal. Beliau cerita bahwa beberapa kliennya datang, diantaranya salah satu ibu nangis. Kenapa Bu nangis? Iya Ustadz, saya ini udah bawa anak saya, sudah sekolahkan anak saya tinggi-tinggi ke luar negeri. Balik-balik, saya mau nikahkan dia dengan seorang wanita. Kita semua mau dia itu menikah karena dia seorang laki-laki. Cek and recheck, rupanya anaknya termasuk kalangan LGBT. Jadi anti perempuan, mau sama ibu-ibu. Kira-kira sedih gak Bu? Nangis-nangis dia di hadapan si pemilik rumah konseling tersebut di Pamulang, cerita. Waliyadzubillah. Ada juga yang lain kisah. Jadi anak-anak disekolahkan di Amerika lah, di Inggris, di Korea, di mana lah mereka sekolah. Ya. Jadi yang pertama itu kasusnya seperti itu. Mau dinikahkan dengan wanita, rupanya anaknya kenyataan suka sama sejenis laki-laki. Yang lain yang satu, waliyadzubillah, ya, sudah jauh-jauh disekolahkan ke luar negeri, disuruh pulang, suruh sholat. Gak mau sholat. Rupanya di sana dicerita dulu bergabung sama anak-anak yang tidak beragama. Waliyadzubillah. Sakit nggak Bu kira-kira gitu? Nah makanya hati-hati ibu-ibu sekalian. Ya. Pastikan bahwa keinginan kita untuk mendidik anak-anak kita itu adalah satu tujuan. Nah ini penting.
Berarti di rumah itu kita harus satu visi dan misi. Mulai hari ini misalnya kita tulis di ruang tengah keluarga besar kita, ya, masuk surga sekeluarga. Masuk surga sekeluarga. Ini visi misi terbesar kita misalnya. Jadi si ayah apapun nasihatnya ujung-ujungnya masuk surga. Si ibu apapun nasihatnya ujung-ujungnya ngajak ke surga. Masuk surga sekeluarga. Jadi kalau kita sudah punya visi dan misi seperti ini, mari. Karena visi misi masuk surga sekeluarga adalah menghindarkan segenap keluarga kita dari api neraka. Ini ada dalam Al-Qur'an, ya. Ini visi misi sebagaimana ada dalam Al-Qur'an. Mulai saat ini ibu-ibu mari, ya, untuk segala sesuatu kita sampaikan kepada anak-anak kita. Misalnya ketika berbicara tentang jilbab kepada anak-anak, ya. Ketika berbicara tentang jilbab tentang anak-anak, maka perlu kita jelaskan bahwa jilbab ini hanya sebatas kain anakku. Tetapi ingat, ini bisa menjadi penyebab kita sama-sama masuk surga. Ketika kamu keluar dari rumah tak berjilbab misalnya, yang akan mendapatkan azabnya bukan kamu saja, tetapi ayah dan ibu. Dan mungkin bagaimana ibu-ibu sekalian bisa menyentuh hati anak-anak dan bisa mendakwahi mereka dengan salah satu tujuan, memiliki rasa sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi anak-anak kita. Ibu-ibu sudah pukul 9.55, saya coba singkat lagi. Kita pindah langsung ke poin yang ketiga, yaitu bil mu'minina raufur rahim, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amat sangat berbelas kasihan, lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jadi masya Allah, jangankan kepada manusia, jangankan kepada orang-orang yang beriman, Rasulullah SAW kepada hewan pun, ya, sangat berlemah lembut. Sampai para ahli sejarah menyebutkan ada salah satu pohon kayu itu yang ketika ingin dipindahkan, karena disebutkan saat itu Nabi sudah memiliki mimbar yang baru. Nabi memiliki mimbar yang baru. Ada pohon, ada kayu yang sebelumnya dipakai untuk Rasulullah SAW sebagai penyandar ketika berkhutbah, itu menangis karena dia akan berpisah dari Rasulullah SAW. Karena kenapa? Dia sedih karena Nabi tidak bersandar lagi nanti kepadanya. Allahu Akbar. Coba lihat seorang Nabi Rasulullah SAW. Tentu di sisi ini kita memiliki perbedaan, karena ini adalah keistimewaan kepada Rasulullah SAW. Ibu-ibu jangan bilang mulai hari ini saya mau pelihara kayu atau ini, enggak ya, Bu. Maksudnya di sini yang perlu kita tanamkan adalah mari kita tanamkan lemah lembut. Berarti Nabi itu enggak keras dan tegas kepada anaknya dong, Ustaz. Enggak. Nabi tegas untuk sesuatu hal yang penting. Nabi mengatakan kepada Fatimah anaknya, la in sarakta laqata'tu yadak ya Fatimah. Wahai Fatimah, kamu ya, kamu. Kalau kamu mencuri, maka pasti saya juga akan memotong kedua tanganmu. Tegas enggak tuh Bu kira-kira? Artinya untuk hal-hal yang wajib kita juga harus tegas. Tapi untuk hal-hal yang bisa dicandai, maka mari kita bercanda dengan anak-anak kita. Yakni sangat berbelas kasih, sangat sayang kepada mereka, melebihi ayah ibu mereka. Oleh karena itu haknya didahulukan di atas hak makhluk yang lain. Wajib atas umat ini untuk beriman kepadanya, menghormatinya, menghargainya, dan mendukungnya. Ra'fah, raufur rahim artinya adalah lebih lembut dari rahmah, yang mana disertai dengan kelemah lembutan yang mampu menghilangkan sebab suatu musibah. Nah, ibu-ibu sekalian yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, yang lagi viral nih terakhir adalah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Seorang suami kepada istrinya. Tapi yang sebenarnya banyak juga terjadi sebenarnya adalah kekerasan terhadap anak. Ya, kekerasan terhadap anak. Betul nggak Bu? Maka sebagai seorang ibu, mari kita mendidik anak kita berbasis pendidikan ar-ra'fah war-rahmah, berbasis lemah lembut dan kasih sayang. Jangan selalu bermain kekerasan. Memang memukul itu dalam Islam boleh. Kapan? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk anak-anak yang masih berumur 7 tahun, muruhum. Artinya kalau anak masih 7 tahun ke bawah, jangan main kekerasan. Pakai perintah lemah lembut dan lain-lain. Karena perintah Nabi muru sibyan, suruhlah anakmu untuk melakukan sholat. Jadi kita masih memberikan nasihat, mauizah yang baik. Anakku, jangan lupa pakai jilbab. Anakku, sholatlah.
usap-usap ya. Kalau dia lagi sedang tidur, doakan dia. Ya. Allahumma ja'alha min ahlil Quran. Ya Allah, jadikan dia dari ahlul Quran. Doa-doa yang lain yang baik. Tetapi kata Rasulullah SAW, fadribuhum fi asyri sinin. Tapi kalau sudah 10 tahun, pukul mereka. Nah, di sini terjadi khilaf para ulama dalam menafsirkan, dalam pendidikan anak, dalam menafsirkan ayat ini para ulama dijelaskan. Berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh memukul, tapi tidak boleh memukul wajah. Boleh memukul tapi bukan tujuan untuk menyiksa. Jadi tujuan memukul itu untuk mendidik, bukan menyiksa. Tetapi para ulama memberikan batasan, tidak boleh tujuannya menyiksa, hindari wajah dan lain-lain. Tetapi ada juga sebagian para ulama yang menyebutkan bahwa tegasi mereka. Jadi memukul di situ tidak selamanya diartikan memukul, betul-betul memukul, apakah dengan tangan atau yang lain. Tetapi perhatian yang berlebih kepada anak, penegasan yang berlebih kepada anak. Nah, ini beberapa pendapat para ulama. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tahan lisan kita. Jika misalnya mendapatkan anak yang susah untuk diajarkan, tahan lisan kita. Ada seorang namanya ulama salafus saleh terdahulu, namanya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad selalu disebutkan, nasihat-nasihatnya sangat luar biasa. Bayangkan ibu-ibu sekalian, ini seorang ulama besar, rupanya punya permasalahan dalam mendidik anak. Sehingga disebutkan di dalam beberapa kitab para ulama, disebutkan kisah beliau. Ya, beliau sampai berdoa khusus kepada Allah. Ini seorang ustadz, ulama besar loh. Ya. Beliau sampai berdoa khusus kepada Allah. Allahumma laqad adabtu waladi walam yata'adab. Ini kurang lebih redaksinya, kurang lebih seperti itu. Ya Allah, aku ini telah mendidik anakku tapi kok belum mau juga beradab. Begitu bahasanya kurang lebih kalau bahasa terjemahannya ya. Fa'adibhu li. Coba lihat penutupan doanya. Kata Fudail bin Iyad, fa'adibhu li. Seakan-akan ini menunjukkan kepasrahan seorang ayah, kepasrahan seorang ulama dengan seluruh ilmunya kepada Allah yang Maha Kuasa. Kata beliau, fa'adibhu li, maka ya Allah, didiklah anak. Coba saat anak dia minta, ya Allah kamu aja, ya Allah didiklah anakku. Coba lihat. Pelajarannya maksudnya, ibu-ibu sekalian, sadarkan diri kita ketika kita, kuasai diri kita saat kita sedang marah. Jangan pernah melontarkan ucapan-ucapan yang hina atau bahkan doa-doa yang buruk. Jangan pernah. Saya nggak perlu memberikan contohnya, saya takut. Ya. Artinya ada kisah yang beredar, tapi harus dicek dulu kesahihannya, apakah benar atau tidak. Mungkin ibu-ibu sudah pernah mendengar kisah tentang Syekh Sudais, imam besar Masjidil Haram, yang ketika itu ibunya sedang menjamu tamu-tamunya. Ibu-ibu semuanya pernah makan nasi Arab ya, kebuli dan lain itu biasanya kan disajikan di nampan besar. Sudais saat itu masih kecil, tiba-tiba masuk buka pintu seperti biasa. Sudais mendapatkan rumahnya itu kosong, tidak ada piring-piring, tidak ada yang lain. Dia membayangkan seakan-akan rumahnya saat itu masih seperti biasa. Dia berlari menaiki setiap piring-piring yang ada, nampan-nampan yang ada di depannya. Marah nggak Bu kira-kira seperti itu Bu? Waduh, Ustaz rugi besar nih Pak. Udah pesan mahal-mahal dari Sultan, nggak bisa dimakan Ustaz, diinjak sama anak kita. Tapi ibunya mengatakan, wahai anakku, jadilah kamu imamnya di Masjidil Haram. Lalu kemudian Allah menakdirkan itu, wallah alam kisahnya benar atau tidak. Paling tidak pelajarannya adalah sebagai bentuk kasih sayang kita kepada anak kita, biasakan ketika kita marah dan ingin melontarkan sesuatu dari lisan kita, pastikan yang kita lontarkan adalah ungkapan-ungkapan yang baik. Ungkapan-ungkapan yang baik. Ya Allah, jadikan anakku sebagai ahlul Quran. Ya Allah, jadikan anakku anak yang soleh dan yang baik, dan doa-doa yang lain. Fudail bin Iyad setelah dia berdoa seperti itu, Masya Allah, ditulis ya dalam beberapa kitab oleh para ulama, anaknya yang dimaksud tersebut menjadi seorang ulama seperti bapaknya. Anaknya yang dimaksud, yang disebut oleh ayahnya, didoakan oleh ayahnya tadi, kemudian tumbuh besar setelah meninggal ayahnya, juga bisa meneruskan estafet ayahnya menjadi seorang ulama. Jadi ada jalan terakhir untuk kita mendidik anak kita, yaitu dengan memanjatkan doa. Ad-du'a silahul mu'min. Doa kita adalah senjata bagi doa seorang mukmin adalah senjata baginya. Berdoa. Doa apa Ustaz? Doa apa saja yang kita inginkan.
Kalau kita hafal dari Rasulullah SAW, alhamdulillah. Maka kalau tidak, kita berdoa dengan bahasa Indonesia dalam keadaan menghadap kiblat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kita coba singkat ya, karena bisa jadi mungkin ada banyak pertanyaan dan sini sudah ada 2. Saya sekali lagi tidak menutup, tidak membatasi jawaban itu dari saya sepenuhnya, tidak, karena tentu kita sama-sama masih belajar. Nanti ibu-ibu yang ingin sharing tentang pertanyaan ini juga boleh. Tapi sebelum saya bacakan pertanyaannya, kita coba kesimpulkan dulu. Yang pertama tadi adalah 3 karakteristik Rasulullah. Yang pertama adalah turut merasakan beratnya penderitaan sahabat atau kaumnya. Di sisi lain menjadi seorang tua, kita juga harus hadir saat anak-anak merasakan kesulitan dalam belajar, menghafal Quran, dan dalam beraktivitas yang lain. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW salah satu sisi keistimewaan beliau adalah selalu sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi seluruh kaumnya. Jadi lihat orang doakan masuk Islam, menjadi orang yang baik dan lain-lain. Seperti itu juga kita harus menjadi seorang ayah dan ibu. Ada rasa selalu berprasangka baik kepada Allah, mendoakan anak kita menjadi pribadi yang baik. Selalu menginginkan mereka menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang selamat dari api neraka. Sedangkan yang terakhir, Rasulullah SAW amat berbelas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Sebagai seorang ayah dan ibu yang sukses, maka kita harus mencintai dan menyayangi sepenuhnya anak-anak kita karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah beberapa pelajaran penting dari ayat yang kita tadabburi hari ini, yaitu surat At-Taubah ayat yang ke-128. Assalamualaikum, Afwan Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara mengarahkan anak yang sudah terlanjur remaja ya? Karena kami orang tuanya baru belajar agama setelah anak-anak kami remaja. Masya Allah. Yang paling pertama untuk ibu yang bertanya ini ya. Alhamdulillah ada hal ketika kita sudah menyadari kekurangan kita, itu sebenarnya nikmat. Ketika seorang orang tua sudah menyadari bahwa dia memiliki kekurangan dalam mendidik anaknya, sebenarnya nikmat. Itu sama saja Allah sedang mengingatkan kita. Ya, Masya Allah, itu luar biasa. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, salah satu caranya tadi seperti yang sudah kami sampaikan ya, ibu-ibu, kita mendoakan. Ya, mendoakan. Karena tidak ada yang mustahil di muka bumi. Semuanya bisa, ada solusinya ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak sudah terlanjur besar, mungkin ada kesalahan dalam mendidik ya. Salah satu kita coba mulai dengan berdoa. Tadi saya sudah ceritakan kisah Fudail bin Iyad ya. Banyak juga tentunya kisah-kisah orang-orang terdahulu dengan anaknya yang dimana mereka mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Jika anak kita sudah tertidur pulas, sesekali usap dahinya ya. Kecup dahinya, doakan dia. Doakan dia dengan doa yang sudah kita hafal ataupun belum. Doakan dia dengan doa yang paling tulus. Bahasa Indonesia boleh, ya. Doakan dia dengan doa yang kita inginkan. Lalu apa lagi, Ustaz? Coba ya, mulai dengan keteladanan. Keteladanan. Ini juga saya masih belajar melaksanakan menjadi seorang ayah yang teladan kepada seorang anak. Seorang ayah yang tidak baca Quran tidak mungkin ketika disuruh atau menyuruh anaknya atau meminta anaknya untuk baca Quran, anaknya mau baca Quran. Bagaimana mungkin anaknya mau ngaji kalau dia tidak pernah melihat ayahnya baca Quran? Mungkin sebaliknya juga orang tua. Mungkin anak kita selama ini minta baca Quran, kok kakak nggak ngaji sih? Bisa jadi mungkin penyebabnya adalah karena mungkin kita tidak pernah terlihat di depannya baca Quran. Nah, keadaan mungkin bisa berubah. Kalau misalnya kita sudah duduk duluan di atas sajadah pakai mukena yang cantik itu Bu ya, masih dalam keadaan berwudu udah pegang, kakak ngaji yuk. Mungkin anaknya enggan gitu. Udah lihat ibunya cantik-cantik gitu ya, pegang Quran ya, Masya Allah, udah duduk di musola pula pakai mukena. Pasti mungkin perasaannya agak sedikit berbeda dibanding ketika kita memerintahkannya atau menyuruhnya, sedangkan kita sendiri belum siap dalam keadaan baca Quran. Jadi yang kedua mungkin mari sama-sama kita menjadi teladan. Karena keteladanan ini diantara kunci kesuksesan Rasulullah SAW menjadi seorang nabi. Kepemimpinan beliau
bagi kaumnya atau bahkan bagi keluarganya. Kemudian yang ketiga, tidak ada cara yang lain kecuali dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Tadi di muqaddimah saya sudah sampaikan ya, sebuah pepatah Arab, faqidus syai' la yu'tih. Orang yang tidak memiliki sesuatu itu susah baginya untuk bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Jadi bagaimana mungkin kita mau mempengaruhi anak kita untuk melakukan suatu kebaikan kalau kita sendiri belum melakukannya atau belum memiliki kemampuan untuk bisa melakukan itu, ya. Jadi salah satu caranya adalah mari sama-sama kita belajar, ya. Hadir di majelis parenting, Islamic parenting, atau gabung di grup-grup WhatsApp misalnya, di situ ada pendidikan anak dan lain-lain. Atau kalau darurat ya silahkan baca buku, beli buku-buku tentang pendidikan anak, lalu kita baca dan kita ambil ilmunya. Nah, ini mungkin 3 solusi saja singkat ya. Nanti mungkin bisa ditambahkan bagi ibu-ibu yang lain. Terima kasih sebelumnya sudah. Ustadz, bagaimana kita untuk diri sendiri membedakan antara tahadus bin ni'mah dengan pamer? Ibu-ibu bisa membedakan nggak antara tahadus bin ni'mah? Tahadus bin ni'mah itu salah satu ayat Al-Quran, ya. Salah satu ayat Al-Quran di surah apa ibu ya? Al-Wadduha ya. Ayat yang terakhir. Ada yang hafal? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat-nikmat Tuhanmu yang telah dianugerahkan kepada kamu, maka ceritakanlah, ya, ceritakanlah. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana bisa membedakan antara kita sedang menceritakan kebaikan, ya, agar bisa menjadi pelajaran bagi orang lain dengan pamer. Sebenarnya perbedaannya adalah yang pertama adalah dari niat si pelakunya, ya, dari niatnya, ya, jadi dari niatnya. Kalau seseorang misalnya berniat untuk kebaikan, nggak ada masalah, ya. Di sini godaan terberat kita. Jadi kita harus memperbaiki niat kita ketika ingin menyampaikan sesuatu atau menceritakan sesuatu. Dari gelagat pun bisa jadi terlihat sama, tetapi ketika kita berprasangka baik, ada seseorang yang ingin hanya sekedar tahadus bin ni'mah, bisa-bisa saja, ya. Nah, jadi salah satu caranya adalah dari niat kita. Jadi kalau kita ingin berniat, ingin menceritakan sesuatu kebaikan yang pernah terjadi dengan kita, niatkan saja ini untuk hal-hal kebaikan lillahi ta'ala, bukan untuk sesuatu untuk pamer apalagi riya dan lain-lain. Ibu-ibu jamaah sekalian makan Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang orang tua atau ayah dan ibu dari anak-anak kita, ya, di antara hal yang harus kita sadari ya bahwa fitnah akhir zaman itu adalah sunnatullah. Kita tidak bisa menghindari fitnah itu terjadi. Bisa nggak Bu kira-kira? Atau bagaimana kalau kita ibu-ibu kita sepakat nih, yuk kita tinggal di hutan aja yuk. Bisa nggak Bu? Kita bangun gitu ya hutan gitu, kita jadi tempat apa ya? Surga lah, surga village misalnya gitu. Paradise village, apapun namanya gitu ya. Kira-kira apakah fitnah itu tidak sampai ke situ kalau kita sudah pindah ke sana? Masih sampai nggak Bu kira-kira? Karena fitnah-fitnah itu sampai di dekat-dekat kita pun hadir. Handphone dan lain-lain, fasilitas itu semuanya termasuk nanti menjadi penyebab fitnah. Nah, makanya dalam Islam hadir untuk menyelamatkan kita. Menyelamatkan kita. Fasilitas semua dalam Islam menghukumi seluruh fasilitas, itu fasilitas hukumnya boleh. Boleh, ya. Jadi seluruh fasilitas itu pada dasarnya boleh, dibolehkan. Tidak ada pengharaman. Illa kecuali kalau sudah dipakai untuk sesuatu yang diharamkan, itu baru diharamkan. Jadi kita tidak bisa menyalahkan televisi, kita tidak bisa menyalahkan YouTube dan lain, tidak. Karena pada dasarnya semuanya itu ada manfaatnya masing-masing. Nah, bagaimana solusinya Ustaz? Ya, atiullah wa atiur rasul. Taati Allah, taati Rasul. Apa yang sudah Allah perintahkan kepada kita, kita lakukan sebagai bentuk keteladanan kita kepada anak-anak kita. Kita ajarkan kepada anak-anak kita sebagai bentuk pendidikan kepada mereka. Apakah ada doa-doa khusus Ustaz agar anak-anak kita ini bisa baik? Masya Allah ibu sekalian. Ya, keimanan itu tidak bisa diwariskan. Wah, ada nasyid ya dulu itu terkenal banget ya. Ya, tidak perlulah saya menasyidkan. Iman tak dapat
wariskan. Ya. Tapi apakah kita pasrah dengan takdir? Anak kita ya sudah, anak kita saya udah remaja udah gitu. Pasrah Ustaz? Enggak boleh. Ya. Karena takdir itu menyikapi takdir kita enggak bisa, wah Ustaz udah saya pasrah. Enggak. Itu tauhid yang salah. Tauhid yang benar adalah tetap harus ada ikhtiar. Harus ada usaha, lalu kemudian lengkapi usaha kita dengan doa. Ini baru menyikapi takdir yang benar. Saya pasrah Ustaz. Kepasrahan yang sempurna yang benar itu adalah setelah berikhtiar. Ustaz, saya kan jualan, sudah saya posting di sini, di situ, di sini, udah berkali-kali ikut ini, tapi kok doa mungkin yang belum disempurnakan. Nah, ini baru ikhtiar yang benar. Ya. Secara khusus ada dalam Al-Quran Ibu ya. Ibu-ibu semua sudah hafal kok insya Allah. Kan wali-wali ibu-ibu kutab bedalah sama sekolah-sekolah yang lain. Betul nggak Bu yang di sebelah kanan nih, Masya Allah. Ini prasangka baik ya. Rabbana hablana. Udah hafal. Udah sering dibaca Ustaz, kok belum dikabulkan ya? Mari kita evaluasi. Doa itu ada 3. Bagaimana Allah menyikapi doa hambanya ada 3. Yang pertama langsung dibayar cash di dunia saat diminta. Ya Allah, aku ingin jodoh yang tampan, yang soleh, yang baik ya Allah untuk anak perempuanku. Sebulan kemudian dekat dengan seorang ustadz, ustadznya rekomendasikan muridnya si pula, jadi nikah. 5 November kalau saya tidak salah, beberapa minggu lalu ustadz kita insya Allah nikah. Ada satu ustadz kita, Ustadz Syahrun akan menikah dengan adik dari seorang ustadz besar terkenal di BSD, ya, Ustadz Makbullah. Jadi jodoh itu insya Allah mudah gitu kan. Nah, ini salah satu contoh doa yang dibayar cash oleh Allah. Allah bayar langsung. Ya Allah, mudahkan ya Allah, tanah kami sedang kami jual ya Allah, mudah-mudahan segera terjual. Nanti Allah bayar cash insya Allah. Kalau sholatnya bagus ya, sama suaminya hubungannya baik, selalu mendoakan, tidak pernah berprasangka baik, insya Allah makbul. Makbul insya Allah. Ya. Yang kedua, ada doa yang tidak dibayar cash di dunia, nanti di akhirat. Kan kita nih minta mati-matian minta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, gitu kan. Wa qina adzabannar, ya Allah hindarkan kami dari api neraka. Api nerakanya belum ada di sini. Ibu sekalian. Di mana nerakanya? Nanti di akhirat. Mati dulu kita baru bisa masuk surga. Ada yang bisa masuk surga tanpa mati? Ada yang nanti Allah baru balas di akhirat. Yang ketiga, yang ini kadang salah dipersepsikan oleh hamba Allah. Ada doa yang kita panjatkan, tetapi Allah lebih tahu dengan yang kita butuhkan. Akhirnya itulah yang Allah berikan sebagai bentuk sesuatu yang kita butuhkan. Tapi kadang nih hamba Allah, Allah udah kasih yang kita butuhkan, rupanya dia merasa tidak cukup dengan itu. Nah, di sini penyakitnya. Jadi doa yang tadi sikapnya 3. Kalau sudah doa dipanjatkan lalu kemudian kita merasa belum pernah dikabulkan, mari evaluasi diri. Ya. Makanan kita betul-betul halal atau haram? Atau halal atau masih ada haram-haramnya? Hati-hati. Hati-hati. Jadi doa itu bisa makbul kalau keadaan kita yang berdoa juga baik. Ya, jadi kalau kita masih makan yang haram atau syubhat, bisa jadi itu penyebab. Salah satu penyebab. Mengapa seorang sahabat atau sisi yang lain, kita evaluasi, sudahkah kita menjadi orang tua yang taat kepada Allah? Doa-doa yang dipanjatkan oleh para orang tua, jika masih ada maksiat di situ, maksiat bisa menjadi penghalang terkabulnya doa. Sehingga ada seorang salafus saleh mengatakan, saya sangat mudah bagiku untuk mengecek. Saya sangat mudah mengecek diriku ketika aku baru saja melakukan maksiat. Jadi seorang salafus saleh terdahulu, ya, beliau mengatakan bahwa mudah saja untuk mengecek bagaimana Allah membalas maksiat yang kita lakukan di dunia. Jadi biasanya 3. Kalau bukan ada penyakit yang diberikan kepada tubuh kita atau ujian, ya, jadi biasanya efek dari maksiat itu ada 3 untuk seorang hamba. Yang pertama adalah kepada diri orang tersebut. Entah penyakit atau ujian, ya. Yang kedua, bisa jadi ujiannya datang di istrinya, anaknya, atau bapaknya, atau cucunya, atau orang-orang terdekatnya. Ya, ini efek-efek maksiat, ya. Kemudian yang ketiga, kendaraannya atau hartanya, ya.
kendaraannya, rumahnya, hartanya mungkin bisa dicuri orang, atau kendaraannya tabrakan dan lain-lain. Ada seorang salafus saleh yang pandai mengukur efek dari maksiat yang dilakukan. Beliau mengatakan bahwa biasanya kalau saya sudah melakukan suatu dosa, jangan pandang dosa sahabat dulu dengan yang sekarang sama, tidak. Dosa sahabat-sahabat itu bisa jadi karena nggak baca Quran, itu sudah dianggap dosa, ibu sekalian. Terlambat sholat itu sudah mereka anggap dosa. Bagaimana keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya jika mereka saja sudah seperti itu, maka kehati-hatian kita juga harus sangat harus bisa dihadirkan. Jadi mengecek evaluasi dosa-dosa kita, ibu-ibu sekalian yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memperbaiki dan mensucikan hati kita agar senantiasa doa-doa, cita-cita yang sudah kita inginkan untuk anak-anak kita bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu sekalian, apakah masih ada pertanyaan yang lain? Kita sudah di ujung ya ibu-ibu sekalian. Di sana Ustazah sudah selesai Bu Ustazah ya. Di sebelah ibu-ibu ada apakah pertanyaan? Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, mari ibu-ibu sekalian sebagai penutup di penghujung pertemuan kali ini, saya tentunya memohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada kebaikan tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Mari kita sama-sama menundukkan hati kita berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, di hari yang mulia hari ini kami bersyukur kepadamu. Engkau telah menuntun kami untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kami di majelis ini menjadi pemberat amal timbangan kami kelak di akhir. Ya Rabb. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, sebagai seorang orang tua, ibu dari anak-anak kami, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Sungguh kami menyadari terlalu banyak kekurangan kami dalam mendidik anak-anak kami. Ya Rahman ya Rahim, dengan rahmat-Mu yang sungguh sangat luas, berikanlah kami, kucurkanlah rahmat-Mu, ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunkanlah seluruh salah dan khilaf kami dalam mendidik anak-anak kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami. Anak-anak kami yang kelak setelah kami meninggal dunia meninggalkan mereka tak putus-putusnya selalu mengangkat kedua tangannya ya Allah untuk mendoakan kami. Lisannya tidak pernah kering, selalu basah untuk mendoakan kedua orang tuanya ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang senantiasa menjaga ibadah salatnya, tilawah Al-Qur'annya. Jadikanlah anak-anak kami yang kelak akan memakaikan mahkota kemuliaan bagi kami kelak di surga Firdaus-Mu ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami sadar sudah terlalu banyak kekurangan kami yang telah kami lakukan di tengah-tengah keluarga kami. Banyak kesalahan dan kekurangan kami dalam mendidik anak-anak kami ya Allah. Maka berikanlah ampunan-Mu untuk kami. Ampunkan dosa-dosa kami ya Rabb. Jangan jadikan kami di antara orang-orang tua yang celaka di akhirat kelak. Tapi jadikanlah kami orang tua yang terbaik. Orang tua yang kelak akan membersamai anak-anak kami di surga Firdaus-Mu ya Rabb. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighar. Ya Allah, sebagai anak dari kedua orang tua kami yang telah meninggal dunia, cahayakan kuburan-kuburan mereka ya Allah. Ampunkan salah, khilaf, bahkan dosa-dosa yang telah dilakukan oleh ayah dan ibu kami. Wabil khusus ayah dan ibu kami yang telah meninggal dunia.
Ya Allah, jadikanlah kuburan-kuburan mereka adalah taman-taman surga di dunia ini. Jangan Engkau jadikan kuburan-kuburan mereka sebagai lubang-lubang dari api neraka di dunia ini ya Rabb. Ya Allah, kepada ayah dan ibu kami yang hari ini masih hidup, panjangkan umur mereka ya Allah. Panjangkan usia mereka ya Allah. Jadikan mereka orang-orang tua yang senantiasa di dalam ketaatan, tunduk dan taat dan patuh kepadamu ya Rabb. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas kehadirannya dan saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangannya mohon dimaafkan. Sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.